Xiao Yan berkata dengan suara berat, matanya segera mengamati sekelilingnya. Dia ada di sini untuk menemukan jiwa kekosongan. Sekarang kita harus mencari tahu situasi di sini sesegera mungkin. Xiao Yan masih sangat menghormati Cao Qing. Bagaimanapun, Cao Qing telah membantunya selama 33 hari. Namun, kata-kata Cao Qing tadi membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak senang. Sahabatku, mohon tunggu sebentar. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengabaikan guru dan muridnya, suara Cao Qing tiba-tiba muncul di benaknya, dan Xiao Yan tanpa sadar menatap Cao Qing. Lelaki tua ini tidak tampan, tetapi kekuatannya jelas di atas rata-rata, dan kemampuan bertarungnya bahkan lebih tidak diketahui. Dia sangat misterius. Xiao Yan tidak ingin menyinggung muridku karena dia terlalu sombong, yang akan merugikan kultivasinya atas warisan terakhirku. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda. Suara Cao Qing terus terdengar, namun tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan sebaliknya terdengar agak rendah hati. Senior, silakan lanjutkan. Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin kali ini. Tidak seorang pun akan menghindarinya. Xiao Yan segera menjawab, mengatakan bahwa alasan dia berkata demikian adalah untuk memberitahu Cao Qing bahwa apapun permintaannya, dia akan memenuhinya. Tetapi ini hanya sekedar kebaikan untuk membalas Cao Qing karena telah menolongku selama 33 tahun. Setelah waktu ini, kita tidak berutang apapun pada satu sama lain. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan dan hajar muridku dengan telak. Jangan menahan diri. Akan lebih baik jika kau menghajarnya sampai hanya tersisa sedikit udara, dan mencoba menghancurkan tubuhnya. Cao Qing kemudian menyampaikan pesan itu, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan guru dan muridnya sekarang dan mengapa mereka membuat tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Senior Cao Qing, saya khawatir ini tidak pantas. Xiao Yan menanggapi dengan getir, terus terang saja, dia masih menggunakan dirinya sendiri untuk berlatih demi muridnya, tetapi metodenya agak aneh. Jangan khawatir, lanjutkan saja, aku akan menonton dan sama sekali tidak akan ikut campur setelah selesai. Saya akan memberi Anda sejumlah kompensasi dan tidak akan pernah membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Cao Qing mengirim pesan ke Xiao Yan lagi. Sebenarnya, Xiao Yan benar-benar tidak ingin repot dengan guru dan muridnya, tetapi dia mungkin tidak setuju saat ini. Cao Qing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi saya akan mencobanya, tetapi senior, jangan lupa untuk memberi kompensasi setelahnya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh senior seperti Cao Qing pasti tidak terlalu buruk. Tidak peduli apa itu, hal itu membuat Xiao Yan ingin bertindak. Xiao Yan meminta kedua gadis itu mundur sedikit, lalu menatap Luo Tian. Kalau aku benar, namamu Tian Luo, kan? Ekspresi Luo Tian saat ini tidak terlalu menyenangkan. Ketika dia melihat Xiao Yan salah menyebut namanya, matanya tiba-tiba berkedut. Nama saya Luo Tian. Saya salah ingat. Tentu saja, Xiao Yan sebenarnya sengaja menyebut namanya dengan salah hanya untuk memprovokasi pihak lain. Kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Kamu pernah dikalahkan olehnya sebelumnya, dan kali ini kamu datang ke sini bukan karena kebencian. Sebaliknya, dia ingin belajar darimu. Aku harap kamu tidak menyalahkan Luo Tian karena tidak semarah yang dibayangkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya dan membungkuk hormat kepadanya seolah-olah dia adalah seorang senior. Dalam pertempuran di Tanah Suci, semua tubuh fisik tuan yang diperoleh Luo Tian diambil oleh Xiao Yan. Pada akhirnya, dia hampir hancur. Secara logika, dia memiliki kebencian yang dalam terhadap Xiao Yan, dan semuanya diatur oleh Jin Taiwei. Saya sangat menghormati Anda, Yang Mulia, karena itu saya ingin menjadi teman Anda, tetapi saya juga ingin menjadi musuh Anda seumur hidup.
Setelah Luo Tian selesai berbicara, niat membunuh yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya dan dia menatap Xiao Yan dengan galak. Kemudian dia bergerak dan menyerang Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan merasa bahwa kata-kata dan tindakan Luo Tian sebenarnya cukup menarik. Meskipun dia ingin melawannya, keadaan sekitar percakapannya dengan Xiao Yan sebelumnya membuatnya tidak mungkin untuk tidak menyukainya. Dengan mengingat pelajaran sebelumnya, tubuh Luo Tian memancarkan kilat hitam, memancarkan aura yang cukup menakutkan. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi beberapa sinar cahaya tajam dan terbang keluar, menuju langsung ke arah Xiao Yan dan menutupinya dalam sekejap. Seekor naga api segera muncul dan melayang, langsung memadamkan cahaya, tetapi pada saat yang sama naga api itu juga meledak seketika. Pupil mata Xiao Yan mengecil karena kekuatan aturan yang aneh. Ye Beijing tidak bertindak cepat maupun lambat. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Yan, dia tampak menunggu dan mengamati dengan diam. Aneh sekali, hanya kekuatan aturan saja yang punya kekuatan penghancur yang mengerikan. Xiao Yueli mengangguk. Kamu adalah putrinya dan kamu sangat cantik. Apakah menurutmu aku cantik? Bolehkah aku menjadi ibu baptismu? Ye Beijing lalu tersenyum main-main. Xiao Yueli terdiam sejenak lalu mengabaikan Ye Beijing. Pertarungan antara Xiao Yan dan Luo Tian pun pecah, dan tingkatan Luo Tian adalah keabadian ilahi tingkat kedua. Peningkatan kecepatan ini mengejutkan Xiao Yan lagi. Meskipun Luo Tian memiliki bakat luar biasa, dia hampir mengejar Xiao Yan dalam waktu yang singkat. Hal ini semakin menggambarkan betapa luar biasanya gurunya, Chao Qing. Ia mampu tumbuh hingga titik ini dengan sangat cepat. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia melakukannya, dan hal itu membuat Xiao Yan ingin menjadikan Chao Qing sebagai muridnya. Namun, petunjuk dapat ditemukan dari serangan Luo Tian. Aturan yang dia pahami sangat misterius. Dan berbeda dengan angin, api, guntur, dan kilat. Sinar hitam yang menyerang pertama lebih seperti semacam konsepsi artistiknya sendiri. Apa cara yang mendesak? Xiao Yan bergumam dalam hatinya, dan berdasarkan apa yang dikatakan Chao Qing, dia menilai apa yang sedang dipraktikkan Luo Tian. Bang bang bang. Kedua pria itu terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang sengit sejak awal, dengan tinju mereka beradu hampir secara tepat, dan hanya dalam beberapa saat mereka telah saling melayangkan ratusan pukulan. Kekuatannya ada, tetapi ini adalah jenis kekuatan tempur. Itu masih jauh dari cukup. Di antara alis Xiao Yan, 7 segel bintang tiba-tiba berkelebat. Tiba-tiba, kekuatan fisik yang lebih dahsyat meledak. Beberapa pukulan berikutnya menjatuhkan Luo Tian. Menurut Chao Qing, karena dia sudah diberi tahu untuk tidak tinggal, dia harus segera menyingkirkan Luo Tian. Tinju Luo Tian dan Xiao Yan saling beradu. Walaupun ada retakan dan penyok di dada, cederanya langsung terasa. Tentu saja, bagi dewa yang abadi, ini hanya luka kecil. Tuanku, Anda benar-benar kuat. Luo Tian tiba-tiba tertawa pelan, lalu diam-diam bergegas menuju Xiao Yan. Kali ini, lebih banyak lengkungan hitam muncul di sekelilingnya, lalu berubah menjadi berkas cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Wus, wus, wus. Sinar cahaya itu melesat dan memadamkan api, lalu api pun membumbung tinggi dari segala penjuru. Alih-alih berhadapan dengan kekuatan aturan mereka, keduanya malah berhadapan satu sama lain. Setelah beberapa saat, sinar cahaya Luo Tian menghilang dalam kobaran api Xiao Yan, tetapi dia terus menyerang Xiao Yan dengan tatapan penuh tekad. Dewa formasi 7 langkah Xiao Yan memandang Luo Tian yang bergegas mendekat dan melangkah di udara. Jejak kaki padat yang bergemuruh muncul hampir seketika dan segera menghantam Luo Tian. Pada saat yang sama membuat tubuh mereka tiba-tiba konsisten. Darah pun muncrat keluar dalam jumlah besar.
Xiao Yan maju 5 langkah berturut-turut dan tertinggal 2 langkah di belakang karena dia takut akan menggunakan kekuatan yang terlalu besar dan membunuh Luo Tian secara langsung.